Kalau dulu ribuan tahun yang silam, jika suatu bangsa, contohnya yang disebut dengan tentara barbar dari Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan, tatkala dia ingin menguasai suatu bangsa, dia melakukan invasi dengan senjata, dengan pasukan yang besar, menghancurkan penduduk suatu bangsa yang ia kuasai, bahkan membumi hanguskan dengan senjatanya, dengan pasukannya yang besar itu. Demikian pula POC pada masa lalu di bangsa kita ini melakukan invasi penjajahan dengan kekuatan senjatanya. Ada satu lagi kejeniusan mereka yang ini diwariskan kepada POC gaya baru, yakni politik adu domba. Sekarang kekuatan senjata tidaklah menjadi keutamaan, tetapi kemampuan mereka mengevolusi tentang kejeniusan mereka di dalam melaksanakan politik adu domba. Ini sangat efisien dan efektif. Jadi maksud Abi, mereka ingin menguasai suatu negeri, suatu bangsa, tidak lagi melakukan dengan cara barbar, tetapi memodernisasi cara politik adu domba pecah. Filsafah berbangsa dan bernegara yang didapatkan inspirasinya dari kehidupan bangsa kita pada masa lalu. Kelemahan daripada bangsa kita pada masa lalu tadi adalah kekuatan rasa persaudaraan sebagai bangsa Nusantara yang lemah dimanfaatkan. Inspirasi inilah yang timbul, diambil dari ajaran bermacam agama dan kepercayaan, yakni yang dihimpun, yang menjadi kristalisasi di filsafah kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah mengalami gradasi. Jadi tinggal mereka menghancurkan filsafah kehidupan berbangsa dan bernegara kita tadi, yakni Bhinneka Tunggal Ika tadi. Kita akan dikuasai. Ini yang dimaksud Abi. Bukan soal Abi setuju dan tidak setuju. Pembangunan IKN itu maksudnya berwawasan lingkungan sosial dan budaya. Reaksi ini yang harus dipahami dan dibijaksanai. Jadi mereka menguasai suatu bangsa sangat efisien. Bukan kita berperang dengan mandau musuh kita. Kita tidak mati, tidak tewas dengan mandau musuh kita, dengan senjata musuh kita. Tetapi kita berperang dengan mandau sesama kita. Mereka, ini yang dikatakan cukup menabuh genderang pun. Ini bahasa metafor. Nah, kalian khususnya yang anak muda, apa yang terjadi pada masa lalu harusnya ini memberikan hikmah atau ilmu pengetahuan, pelajaran yang diambil. Itu yang kemarin Abi katakan, di dalam memandang perbedaan itu sebagai rahmat Allah. Allah sang Khalik yang menciptakan kita bermacam bangsa, bersuku, bahkan bermacam agama. Itu di dalam kata rahmat itu adalah hikmah, yakni ilmu pelajaran. Allah jadikan perbedaan ini, bersuku, berbangsa, bahkan bermacam agama, bermacam negara,
agar kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya, kelebihan dan kekurangan. Disitulah kita didapat akan ilmu pengetahuan. Sempurnaan dari perbedaan tadi adalah himpunannya kita menyadari sebagai suatu bangsa yang terhimpun dari suku bangsa Sabang sampai Merauke, mengakui sebagai anak bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai maksud dan tujuan yang baik IKN dan sebagainya tadi, tetapi menghancurkan semangat berbangsa dan bernegara.